kasih kepada Pak Piet atas ulasan yang sangat penting saya kira dalam menghuraikan tentang apakah intipati Omnibus Law dan kenapa ianya itu dibantah serta dipersoalkan tentang penggubalannya. Kita dapat lihat daripada di sini bahawa memang inti Omnibus Law ini agak meragukan dan perlu diperbahaskan dengan terperinci tentang dari sudut kebajikan rakyat dan sebagainya, kebajikan kelas pekerja, supaya dia dapat jelas, supaya Omnibus Law ini tidak secara politiknya berpusat kepada ekonomi presiden seperti kata Pak Piet, memberi cek kosong untuk presiden melakukan sesuka hati. Jadi saya kira pendirian ini sangat tegas dan jelas untuk Omnibus Law ini dibahaskan dengan lebih detail supaya setiap rakyat dapat melihat dan mengadili dengan saksama tentang bagaimana kepentingan Omnibus Law ini untuk digubal. Baik, terima kasih kepada Pak Piet. Saya seterusnya panelis kedua, saya persilakan kepada Dr. Syafiq Hashim daripada Nahdlatul Ulama. Sedikit profilnya untuk saya baca. Dr. Syafiq Hashim merupakan Wakil Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Beliau bertugas sebagai pensyarah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan fellow pelawat di Indonesia Studies Program Aziz Yusof Ishak Institute di Singapura. Beliau memperoleh ijazahnya daripada Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah, kemudian menyambung pengajian sarjana di Leiden University Faculty of Literature and Theology dengan tesisnya Muslim Political Ethics in Indonesia, a study of political behavior among Muslim political parties, 1998 to 2000. Selanjutnya, Dr. Syafiq melanjutkan PhD beliau di Freie Universität Berlin dengan disertasi Majlis Ulama Indonesia ataupun Council of Indonesian Ulama and its role in the Islamization of Indonesia State in Indonesia. Beliau sangat aktif dalam usaha memberdayakan masyarakat. Beliau pernah mendirikan Yayasan Rahimah pada tahun 2000 dan menjadi penolong pengarah International Center for Islam and Pluralism pada tempoh tahun 2003 hingga tahun 2009. Beliau merupakan penulis buku Understanding Women in Islam and Indonesian Perspective, Bebas dari Patriarkisme Islam, buku Demi Toleransi Demi Pluralisme, esai-esai untuk merayakan 65 tahun Dewan Raharjo dan Islam Nusantara dalam konteks multikulturalisme dan radikalisme. Jadi berikut merupakan profil ringkas Dr. Syafiq Hashim daripada Nahdlatul Ulama. Maka saya persilakan kepada Dr. Syafiq untuk meneruskan acara mengulas tentang isu Omnibus Law di Indonesia ini dan protes rakyat Indonesia. Saya berikan masa selama 20 minit untuk Dr. Syafiq mengulas. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman IRF yang saya hormati, teman-teman pembicara yang lain, Dr. Farouk yang saya hormati juga. Sebenarnya tadi sudah diulas secara panjang lebar oleh Piet Haidir tentang political process, ya, legal and political process dari legislasi Undang-Undang Cipta Kerja atau Job Creation, the State Law on Job Creation. Saya sebenarnya tidak memiliki perhatian secara khusus masalah ini, tapi karena saya sedang melakukan riset tentang Islamic Civil Society in the Jokowi Era, pekerjaan saya dengan ISIA Singapura. Jadi saya memperhatikan isu ini dari perspektif dan kepentingan saya, dari angle saya sendiri, yaitu bagaimana melihat respon dari kalangan Muslim, terutama Islamic Civil Society Organization, dalam hal ini Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan organisasi-organisasi Islam yang lainnya terhadap undang-undang atau pengesahan menjadi undang-undang Cipta Kerja ini. Sebetulnya kalau kita lihat dari awal, kita semua sudah tahu bahwa Jokowi akan mengusulkan undang-undang ini. Bahkan sejak kampanye, debat di
di kampanye Jokowi dengan Pak Prabowo, waktu itu Jokowi mengatakan bahwa dia akan mengusulkan apa yang disebut dengan Omnibus Law. Ya, Omnibus Law. Spiritnya pada saat itu adalah Omnibus Law ini dijadikan sebagai sebuah payung hukum untuk menangani hukum-hukum ya, yang saling bertentangan di Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian Jokowi adalah soal investasi. Bagaimana undang-undang kita memiliki banyak hambatan dan overlap satu sama lain soal investasi, soal kewenangan daerah, dan juga soal kewenangan pemerintah pusat. Datanglah apa yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Karena pada saat itu hanya diomongkan, belum tahu isinya, maka masyarakat diam saja. Dan tetap akhirnya memilih Jokowi sebagai presiden. Padahal dia sudah mengatakan bahwa dia akan mengusulkan undang-undang itu. Dan di antara Omnibus Law yang lain adalah tentang pemindahan ibu kota. Nah, kenapa Cipta Kerja didahulukan? Menurut analisis yang saya baca, karena saya tidak begitu ahli dalam bidang ini, keahlian saya adalah bagaimana Islamic Civil Society to respond this issue. Menurut para pengamat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini diciptakan lebih dahulu karena untuk mendukung pemindahan ibu kota nanti pada 2024. Nah, ternyata ketika undang-undang ini diresmikan beberapa bulan atau sebulan yang lalu, banyak protes. Banyak protes karena apa? Karena isinya banyak yang menurut harapan publik itu jauh dari apa yang mereka harapkan atas kepemimpinan Jokowi. Ya, atas kepemimpinan Jokowi. Mereka masih berharap bahwa Jokowi mampu meningkatkan perekonomian Indonesia dan menjadikan Indonesia lebih baik dari hal-hal sebelumnya. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, terutama yang berkaitan dengan labor right, ya, apa namanya, hak-hak kaum buruh, itu menjadi banyak persoalan dan dipertanyakan oleh banyak kalangan. Saya sendiri dalam posisi in between, bahwa secara keseluruhan dari 76 undang-undang yang dirangkum dalam Omnibus Law ini, memang ada yang buruk, namun tidak menghindari juga kenyataan bahwa ada hal yang baik di dalamnya. Sehingga penolakannya itu tidak sepenuhnya. Saya menolak sebagian, tapi saya bisa menerima sebagian yang lain. Nah, salah satu yang menurut saya banyak penolakan dan dalam beberapa hal saya setuju adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak para pekerja. Tadi Pitt Haider sudah mencontohkan bahwa misalnya orang bekerja itu upahnya dihitung berdasarkan satuan waktu dan hasil. Untuk orang Indonesia, hal seperti ini tidak wajar. Biasanya orang bekerja, ya, satuan waktunya itu bulan. Satuan waktunya itu bulan. Atau tahun. Ya, dan lain sebagainya. Tapi sebagaimana tuduhan banyak orang, undang-undang ini nampaknya disusun dengan meniru cara penilaian kerja berdasarkan negara-negara yang sudah maju, seperti di negara-negara barat, atau tidak jauh lah di Singapura, atau mungkin di Malaysia. Kan orang bekerja biasa saja. Kalau misalnya pekerjaannya hanya 1 bulan, bisa dihitung dengan jam. Bahkan saya kalau bekerja sebagai konsultan, itu hitungannya hours. Hitungannya hours. Atau hitungannya tidak sepenuh yang kita harapkan. Nah, cuma dalam struktur pekerja kita yang masih
seperti yang kita punya di Indonesia, maka orang tidak mau menerima ini karena ini menyangkut keselamatan kerja. Biasanya orang-orang yang bekerja berdasarkan waktu, ya, dan juga berdasarkan hasil, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang pendek, pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak diatur berdasarkan pandangan umum tentang waktu pekerjaan itu. Para konsultan, para penasihat, para semuanya saya kira banyak yang bekerja berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Nah, bagi kita itu tidak bisa. Kalau di Eropa, orang bekerja, hitungannya jam berdasarkan hours. Kamu bekerja berapa jam dalam upahnya juga itu didasarkan kepada jam. 1 jam bekerja ya untuk pekerjaan biasa, casual work, itu upahnya sekitar 10 euro misalnya seperti itu. Nah, ini nggak bisa di Indonesia, nggak mungkin orang nggak menerima, atau mungkin orang mungkin pemerintah terlalu bias menentukan pekerjaan berdasarkan model-model pekerjaan di negara barat. Nah, kalau pekerjaan seperti ini sudah barang tentu tidak ada pensiun, sudah barang tentu nggak ada apa-apa. Pensiun yang mengatur dirinya sendiri, bukan negara. Karena tidak semua pekerjaan itu bisa dipensiunkan pada dasarnya. Nah, kita mengharapkan semua pekerjaan harus bisa dipensiunkan. Di negara maju, tidak semua pekerjaan, tidak semua orang butuh bekerja 1 bulan penuh. Saya di Indonesia misalnya, saya nggak butuh bekerja 1 bulan penuh. Saya yang butuh 10 hari saja dalam 1 bulan. Misalnya seperti itu. Hal-hal yang seperti ini mungkin yang menjadi kontroversi, tapi terutama karena memang the way of communicating this law, ya, cara mengkomunikasikan undang-undang ini kepada masyarakat oleh pemerintah itu sangat buruk sekali. Jelek sekali, sehingga apa yang kita lihat ya terjadi di mana-mana orang menolak undang-undang ini. Kalau kita lihat proses legislasinya, beberapa orang mengkritik bahwa ini hasil harus dicapai melalui cara yang baik. Metode itu juga penting untuk difikirkan selain hasilnya. Menurut banyak kritik bahwa legislasi ini tidak ditempuh dengan cara yang demokratis, dalam pengertian tidak transparan dan tidak melibatkan banyak kalangan. Sebetulnya ini bukan khas Omnibus Law. Undang-undang kita banyak yang disusun seperti itu. Banyak yang disusun seperti itu. Tanpa public hearing, atau ada public hearing, tapi sangat terbatas, tidak transparan. Kita banyak melihat undang-undang tidak transparan prosesnya. Dan Omnibus Law menjadi salah satu contoh terbesar dalam kasus legislasi yang tidak transparan dan tidak partisipatif. Ini adalah salah satu hal yang masih ada di Indonesia, meskipun kita sudah jauh menjalani apa yang kita sebut dengan era reformasi. Segala hal harus publik mengetahuinya. Tapi banyak hal juga yang kita tidak lakukan. Kita menutup-nutupi proses legislasi. Biasanya legislasi yang ditutup-tutupi ini pasti ada niat di baliknya. Kepentingan-kepentingan yang bermacam-macam. Apakah kepentingan presiden, atau kepentingan pengusaha, atau kepentingan para politisi. Ini semua satu sama lain bekerja sama, sehingga menimbulkan apa yang kita sebut dengan istilah ketertutupan dalam proses legislasi di Indonesia. Sekali lagi, ini bukan khas yang tipikal, ya, bukan typical case ya untuk kasus Omnibus Law, bahwa hukum di Indonesia atau undang-undang di Indonesia dilegislasi tanpa
melibatkan sebanyak mungkin, apa dalam bahasa Habermas itu sebenarnya public deliberation. Deliberation inilah yang menjadi persoalan kita. Saya nggak tahu kalau di Malaysia mungkin transparan ya, lebih transparan dari Indonesia. Tapi kalau saya lihat di Indonesia ini banyak hal yang disusun, tapi partisipasi dan informasi kepada publik masih kurang. Gitu. Jadi ini satu hal yang patut kita lihat dari konteks ini. Kembali kepada apa yang saya lihat dalam konteks riset saya. Memang Undang-Undang Omnibus Law ini berhasil menyatukan berbagai elemen dan kelompok masyarakat sipil yang dalam menanggapi kebijakan Jokowi itu selalu pecah. Ya, selalu terbelah menjadi dua. Kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat Muslim atau organisasi Islam di Indonesia itu mendukung Jokowi secara kuat. Ya. Misalnya Nahdlatul Ulama itu almost 100%. Muhammadiyah katakanlah 50% mendukung Jokowi. Majelis Ulama juga 50% mendukung Jokowi. Dalam banyak hal dukungan itu juga diberikan kepada proses Jokowi menjalankan administrasinya, pemerintahannya sehari-hari. Tapi dalam konteks Omnibus Law, hampir seluruh organisasi Islam menyatakan kritisisme terhadap undang-undang ini. Bahkan tidak hanya kritisisme, tapi penolakan. Penolakannya itu diekspresikan secara berbeda-beda. Misalnya, kalau Muhammadiyah tadi ingin agar undang-undang ini ditunda. Ya, ditunda saja sampai menunggu aspirasi masyarakat secara umum bisa diakomodasi di dalam undang-undang ini. Nahdlatul Ulama menolak dengan cara judicial review. Membawa undang-undang ini ke depan Constitutional Court, ya, Mahkamah Konstitusi, untuk diuji di sana. MUI, Majelis Ulama Indonesia, menolak undang-undang ini dan menolak seluruh sikap yang diberikan oleh Jokowi terhadap undang-undang ini. Kalau perlu, Jokowi diturunkan atau didorong mundur. Tapi Majelis Ulama ini pecah menjadi dua, yaitu Majelis Ulama faksi Muhammadiyah dan Majelis Ulama faksi Nahdlatul Ulama. Majelis Ulama faksi Muhammadiyah ini dimotori oleh wakil ketua yang namanya Muhyiddin Junaidi. Ya, selalu dalam proses undang-undang atau kebijakan pemerintah dan sebagainya yang mereka kontra, maka yang bertanda tangan adalah wakil ketua Muhammadiyah, wakil ketua MUI, ya, yang berasal dari faksi Muhammadiyah, yang bernama Muhyiddin Junaidi. Dia yang tanda tangan. Sementara wakil ketua yang lain, namanya Zainud Tauhid, sekarang Vice Minister of Mora, Ministry of Religious Affairs, tidak tanda tangan. Selalu begini. Jadi sikap Majelis Ulama Indonesia juga terpecah dalam konteks semua undang-undang. Namun dalam konteks Omnibus Law, mereka kayaknya satu. Nah, tiga organisasi ini memiliki pandangan yang hampir sama. Bahkan saya bisa katakan sama. Karena mereka semuanya rata-rata menginginkan bahwa undang-undang ini tidak bisa dilaksanakan atau ditolak saja. Tapi kan waktunya sudah
tidak mungkin, dan undang-undang ini sudah diresmikan, apapun yang terjadi, prosedural demokrasi mereka tempuh, kalau kita melihat bahwa undang-undang ini harus diresmikan oleh DPR, dan menurut mereka itu sudah memenuhi standar prosedural demokrasi, meskipun bermasalah pada persoalan substantif demokrasi, ya, demokrasi substansial, transparansi, deliberasi, melibatkan partisipasi publik, transparan dan sebagainya itu tidak ada. Tapi procedurally can be said as democratic. Undang-undang ini sudah ada. Kalau sudah ada bagaimana? Satu-satunya jalan adalah judicial review. Atau satu-satunya jalan adalah melakukan intervensi terhadap apa yang disebut dengan peraturan pemerintah, ya, atas undang-undang tersebut. Jadi kalau di Indonesia, sebetulnya undang-undang itu tidak bisa berjalan secara efektif kalau tidak ada PP-nya. Yang dimaksud 1 bulan itu adalah undang-undang itu sah. Tapi dalam tradisi konstitusi atau tradisi hukum di Indonesia, hukum tata negara di Indonesia, undang-undang itu tidak bisa berjalan jika tidak ada apa yang kita sebut sebagai peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah inilah yang kemudian menjadi pedoman untuk melaksanakan undang-undang di lapangan. Ada banyak undang-undang ya di Indonesia yang peraturan pemerintahnya itu bisa muncul 4 tahun, 5 tahun kemudian. Saya kasih contoh, salah satu undang-undang yang direview dalam proses Omnibus Law, dan saya dimintain untuk tanggapannya adalah undang-undang tentang jaminan produk halal. Halal Product Assurance. Halal Product Assurance State Law Number 3030 Year 2014, tahun 2014. Undang-undang ini diresmikan pada tahun 2014, tapi peraturan pemerintahnya baru muncul pada tahun 2019, Oktober kemarin. Nah, itu baru bisa dilaksanakan. Gitu. Nah, kalau ada PP-nya, belum tentu organisasi-organisasi pemerintah atau departemen itu bisa melaksanakan secara cepat. Ini juga terjadi kepada undang-undang tentang jaminan produk halal, di mana menurut undang-undang tersebut, sertifikasi halal di Indonesia akan dilakukan oleh apa yang disebut dengan Badan Penyelenggara Produk Halal, BPJPH, Jaminan Produk Halal. Tapi ketika undang-undang dilaksanakan, BPJPH-nya belum siap untuk menentukan tarif ongkos dari undang-undang ini, sertifikasi halal. Sehingga sertifikasi halal untuk sementara waktu dikembalikan kepada MUI. Ini adalah hal-hal yang secara praktikal masih ada harapan bagi mereka yang menolak undang-undang tersebut agar terus bersikap kritis, ya, karena masih banyak stepnya, masih banyak tahapnya yang bisa mengalami deviasi. Nah, itu celah deviasi itulah yang harus dilakukan oleh mereka yang tidak setuju pada undang-undang itu. Nah, misalnya pada saat itu saya usulkan bahwa sebaiknya tidak ada apa yang disebut dengan sertifikasi halal yang dilakukan oleh negara. Jangan meniru Malaysia lah. Mosok urusan halal haram diurusi oleh negara. Itu kan hal yang private. Mosok kita makan es krim harus minta izin negara. Ini boleh dimakan kagak? Minum minta izin negara, makan turis minta izin negara. Itu lama-lama kita diatur oleh negara dalam banyak hal. Jangan meniru seperti itu. Karena kita tidak mau meniru itu, sebaiknya jaminan produk halal itu direvisi undang-undangnya. Tapi ternyata usulan saya tidak diterima, dan Jokowi adalah salah satu presiden yang menurut saya
memiliki kontribusi besar terhadap institusionalisasi syariah dalam konteks Indonesia. Tuh. Nah, dari protes-protes yang diberikan oleh beberapa organisasi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ya, MUI, dan masih banyak lagi, itu bagaimana kemungkinan yang ditempuh oleh Jokowi? Saya kira ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ada proses akomodasi yang mungkin akan dilakukan lewat peraturan pemerintah setelah proses judicial review itu terjadi. Syafiq, 3 menit lagi ya. Oh ya, setelah proses judicial review itu terjadi. Bagaimana proses judicial review itu terjadi? Nanti akan dilihat hasilnya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dianggap sebagai protes dari berbagai pihak, dianggap sebagai angin lalu saja. Angin lalu dalam pengertian itu tidak akan direspon oleh Jokowi sebagaimana dulu protes banyak kalangan terhadap perubahan undang-undang anti rasuah KPK. Pada saat itu banyak, bahkan undang-undang anti KPK ini public deliberation-nya cukup bagus karena mengundang banyak orang, ya, mengundang banyak orang untuk memberikan masukan. Tapi pada akhirnya Jokowi dan DPR tetap saja meresmikan undang-undang revisi KPK menurut keinginan politik mereka. Tapi jika hal yang kedua ini diambil oleh Jokowi, maka ini juga akan berpengaruh terhadap Jokowi dan kelompoknya. Dalam pengertian mungkin ini tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap Jokowi karena dia sudah jadi presiden dan akan menjadi presiden sampai tahun 2024. Tapi yang menjadi hal yang penting untuk difikirkan bagi Jokowi, kalau protes-protes seperti ini dibiarkan, maka nanti akan kehilangan dukungan dari kelompok masyarakat Muslim, bukan untuk Jokowi, tapi untuk orang yang nanti akan dijadikan sebagai pengganti Jokowi. Political patronasenya Jokowi akan terganggu. Sehingga siapapun nanti yang akan didukung Jokowi, itu tidak akan diterima oleh masyarakat Muslim, NU, Muhammadiyah, dan sebagainya, karena belajar dari pengalaman, kritik-kritik yang diberikan oleh kelompok masyarakat Muslim terhadap Jokowi, itu tidak pernah direspon secara serius. Jadi yang rugi adalah masa depan politik yang memiliki cara pandang, ideologi, perspektif seperti Jokowi. Karena semua yang di-backup oleh Jokowi nanti akan dipersepsikan sama dengan Jokowi itu sendiri. Demikian, Saudara Moderator. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.